Barisan para prajurit berjalan lurus ke arah timur. Di setiap jalan yang mereka lewati, selalu membuat kaget orang-orang pedesaan. Namun sepertinya semua orang memang sudah mengerti, bahwa kala itu negara memang sedang dalam keadaan genting. Bakal ada peperangan besar, berperang menyingkirkan Belanda dari bumi Nusantara. Semua orang berharap dan berdoa, semoga peperangan melawan Belanda memperoleh kemenangan, Belanda pergi meninggalkan tanah Jawa. Kedemangan Purwanegara telah menerima telik sandi atau mata-mata, yang mengabarkan bahwa di Purwanegara akan kedatangan prajurit dari Aji Barang, yang akan menjaga wilayah perbatasan Banyumas. Di hari yang terasa serba mendadak itu, Ki Demang Purwanegara telah bersiap menyediakan tempat dan makanan untuk menjamu para tamunya. Kedatangan pasukan berkuda disambut oleh orang-orang yang berjajar di sepanjang jalan. Semua bertepuk riuh sorak-sorai. Ki Demang Purwanegara beserta para pembantu dan warga desa menyambut para prajurit. Mereka ditempatkan di rumah-rumah warga. Sementara Kiai Ngabehi Singadipa, Pangeran Prawira Kusuma dan Kiai Imam Misbah dipersilahkan untuk menginap di rumah Kedemangan. Suasana di Kedemangan Purwanegara jadi sibuk bak tuan rumah yang sedang hajatan menerima calon pengantin. Suara lesung dipukul oleh orang-orang yang menumbuk padi terdengar di mana-mana. Para wanita dikumpulkan untuk memasak dan membagikan rangsum. Kesibukan yang melanda orang-orang Purwanegara tak berlangsung lama. Sebab keesokan harinya para prajurit pindah ke pinggir desa dan membangun pesanggrahan. Mereka membuat bilik-bilik asrama atau gubuk bambu beratap ijuk. Tiap satu barikade prajurit ditempatkan dalam satu bilik asrama. Bilik-bilik ditata rapi berjajar sedemikian rupa. Kuda-kuda ditempatkan dalam satu kandang. Dapur dan gudang makanan ada sendiri. Tempat mandi, buang air dan bersuci pun ditempatkan terpisah. Di tiap sudut dibangun gardu penjaga, yang para petugasnya diatur secara bergiliran. Suasana makin ramai manakala barisan prajurit taruna muda datang di hari berikutnya. Mereka dikumpulkan dalam satu kelompok. Pesanggrahan Purwanegara ditata dengan apik, dibuatkan tempat yang luas untuk para prajurit berlatih perang. Seminggu lamanya kira-kira waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan pesanggrahan di Purwanegara. Di tempat yang didiami oleh Kiai Ngabehi Singadipa rupanya sedang ada acara perkenalan. Semua wiratamtama sedang diperkenalkan dengan tamu yang baru datang, yakni Tumenggung Kenduruan Mertawijaya dari Roma dan Tumenggung Ranawijaya dari Kertanegara. Kehadiran kedua Tumenggung itu memang karena sengaja diundang oleh Pangeran Prawira Kusuma. Di tengah-tengah sibuknya para Manggalayuda, Kiai Ngabehi Singadipa kedatangan dua prajurit, satu tua, satu muda. Yang tua dipanggil Ki Jenggi, yang muda bernama Respati. Kiai Ngabehi Singadipa nampak sudah tak sabar menunggu laporan dari Ki Jenggi. Bagaimana dengan tugas kalian berdua, setelah kuutus ke Wonosobo? Apakah sudah mendapatkan hasil? Tanya Kiai Ngabehi Singadipa. Baik Kiai. Tugas kepada saya dan adik Respati untuk menyamar masuk ke Wonosobo telah membuahkan hasil. Bahkan belum sampai masuk Wonosobo, kami sudah mendapatkan kabar dari Sigaluh, jawab Ki Jenggi. Di Sigaluh dapat kabar apa? Tanya Kiai Ngabehi Singadipa. Di Sigaluh, kebetulan kami mampir di sebuah warung untuk melepas dahaga. Penjualnya nampak resah dan gelisah. Rupanya Belanda sudah sampai di Wonosobo dan membuat markas.
Markas tersebut merupakan markas company yang akan masuk ke wilayah Banyumas. Selain itu ada kabar pula, bahwa sebelum masuk ke wilayah Banyumas, company akan membuat pos atau bivak di perbatasan. Yang akan dibangun lebih dulu adalah di Sigaluh. Selanjutnya ke arah utara, menuju Bantaruringin, Selokaton, dan Gunung Perahu. Sedangkan ke selatan rencananya akan membangun pos atau bivak di Purwanegara ini. Kemudian di Lengkong, Jati Jajar dan Ayah, jawab Ki Jenggi memberikan laporan. Mendengar laporan dari Ki Jenggi, Kiai Ngabehi Singadipa bukannya terkejut, malah tertawa terbahak-bahak. Nah ini loh Dimas, kita sudah menang duluan. Belanda baru akan membuat pos. Kita malah sudah menetap di Pesanggerahan, kata Kiai Ngabehi Singadipa. Mari kita bahas bersama-sama, bagaimana cara untuk menghadapi atau mengatur siasat, kata Kiai Ngabehi Singadipa lagi kepada Pangeran Prawirakusuma. Baik, silahkan Kang Mas. Kebetulan, kedua tamu agung kita sudah hadir. Menurut hemat saya, Dimas Ranawijaya di Kertanegara supaya memegang wilayah utara. Sementara Kang Mas Mertawijaya di Roma supaya memegang wilayah selatan. Kata Pangeran Prawirakusuma menyarankan. Wah, itu saya sangat setuju. Untuk menghemat waktu dan bergegas, mari segera kita jalankan saja rencana ini, jangan sampai kecolongan. Prajurit ditata berjajar seperti wayang, jadi pagar untuk wilayah masing-masing. Untuk menjaga wilayah Banyumas, wilayah Yudanegara yang sudah dikosongkan saya pasrahkan kepada Kakang Adisura agar dijaga oleh para prajurit taruna muda dari Aji Barang, kata Kiai Ngabehi Singadipa dengan semangat. Sedangkan kita sendiri bersama prajurit saya yang berjumlah 100, kebagian meronda di luar perbatasan, merusak pos atau bivak yang dibangun company, atau mencegat company yang akan masuk ke wilayah Banyumas, lanjut Kiai Ngabehi Singadipa. Singkat cerita, pertemuan di Purwanegara dibubarkan. Tumenggung Ranawijaya dan Tumenggung Mertawijaya kembali ke wilayahnya masing-masing dengan diiringi oleh para prajurit pengawal mereka. Kiai Ngabehi Singadipa segera memberangkatkan para prajurit taruna muda yang akan berjaga di wilayah Yudanegara. Sementara prajurit berkuda di bawah komando Wiratamtama Secamenggala berangkat ke Sigaluh, dengan dikawal oleh 7 orang prajurit keraton. Kiai Imam Misbah beserta prajuritnya mendapat tugas untuk berjaga di Pesanggerahan Purwanegara. Setelah itu, Kiai Ngabehi Singadipa bersama Pangeran Prawirakusuma segera memberangkatkan prajuritnya ke utara, menyusul prajuritnya Secamenggala.